Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kepada kitab Sulamut Taufiq lil Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Masih dalam kewajiban-kewajiban hati, yaitu minal wajibatil qalbiyah. Yang kemarin minggu lalu sampai kepada ikhlas ya. Kemarin kita bahas tentang ikhlas. Wal ikhlasu, apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah al-amalu lillahi wahdah, yaitu satu perbuatan karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan kita semua karena Allah, itu namanya ikhlas. Bukan karena makhluknya Allah, bukan karena sesuatu apapun atau siapapun, tetapi karena Allah, itu namanya ikhlas. Itu wajib ada di hati kita. Setiap amalan, setiap perbuatan dibarengi dengan keikhlasan. Maka pentingnya kita menata hati sebelum kita berbuat. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dengan kita punya niat. Dan apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapatin. Kalau niatnya kita karena harta, tidak harta yang kita dapat. Tapi kalau niatnya kita karena Allah, jangankan harta, semua dunia beserta isi-isinya bisa kita dapat. Kalau Allah udah ridha dengan kita punya perbuatan, maka jangan sampai kita melakukan hal apapun, satu perbuatan tidak dibarengi dengan keikhlasan yang ada dalam hati kita. Lanjutkan. Wan nadamu ya, alal ma'asi. Berkata Imam pengarang kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, merupakan satu kewajiban daripada hati, yaitu juga wanadamu, dan menyesali alal ma'asi, terhadap kemaksiatan. Wajib bagi kita menyesal atas perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Zaman sekarang banyak orang yang kagak malu berbuat maksiat. Zaman sekarang banyak orang yang malah berbangga-bangga dengan dia punya dosa, dengan dia melakukan kemaksiatan. Justru mereka malah memperlihatkan kemaksiatan yang dia lakukan. Mereka memperlihatkan kemaksiatan dosa yang mereka perbuat, biar kagak dibilang sebagai orang yang munafik. Justru itu yang salah. Ama maksiat dia bangga, ama dosa yang dia kerjain malah dia perlihatkan. Orang kagak lagi malu, jangankan sama Allah, ngelakuin maksiat kepada Allah dipertontonkan di halayak ramai, biar kagak dibilang sebagai orang yang munafik. Justru mereka keliru. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kullu ummati mu'afan, setiap dari umatku akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Jadi ngelakuin dosa, ngelakuin maksiat, dia pada bangga. Seharusnya orang yang ngelakuin dosa, maksiat, nyesel. Bagaimana menyesalnya? Bagaimana mereka menyesal dengan perbuatan maksiat? Bersedih hati. Ya Allah, harusnya yang kayak begini enggak aneh lakuin. Kenapa begini ya?
Kenapa malah maksiat ya? Itu menyesal tuh. Menyesali diri, ya Allah harusnya aneh kagak sombong. Ya Allah harusnya aneh kagak mabok-mabokan. Ya Allah harusnya aneh kagak ninggalin sholat. Harusnya aneh kagak ninggalin puasa. Harusnya aneh kagak ngelakuin dosa. Nyesel tuh. Bukan malah bangga. Diperlihatkan, dibikin status, diupload di sosial media, dia lagi ngelakuin dosa. Udah banyak sekarang begitu tuh. Malah bangga, malah sombong mereka dengan kemaksiatannya. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, maksiatun awrathat dhullan wa iftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Satu kemaksiatan yang mewariskan, yang melahirkan kehinaan, merasa diri udah ngelakuin maksiat, merasa hina, nyesel, khairun, lebih baik, lebih bagus, min ta'atin, daripada orang yang melakukan ketaatan, awrathat izzan wastikbara, dia melakukan taat tapi sombong. Ketaatan yang melahirkan kesombongan itu lebih buruk. Ya. Maka maksiat yang udah kita lakuin, dosa yang kadang kita udah perbuat, jangan malah sombong sama maksiat. Jangan malah bangga udah berbuat dosa. Nyesel. Itu begitu. Ya. Maksiatun awrathat dhullan wa iftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Kemaksiatan yang melahirkan rasa hina, rasa lemah, itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Ya. Tidak ada seorang hamba yang Allah jauhkan dari segala macam bentuk kebaikan melainkan karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah bakal jauhkan seseorang dari segala bentuk kebaikan karena perbuatan dosanya hamba tersebut, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa jauh dari segala macam bentuk kebaikan. Maka ulama ngajarin kita kalau kita mau ngelakuin kebaikan, diawali dengan kita menyesal segala macam bentuk dosa. Awali dengan istighfar. Kita mau zikir habis sholat aja, yang awal kita sebut apa? Istighfar dulu. Astagfirullah. Bersihin dulu. Orang kalau udah masuk got, dibersihin dulu. Orang kalau udah masuk comberan, mandi dulu biar bersih. Dosanya dulu diampunin minta, dosanya dulu dihapus minta. Baru kebaikan bisa sampai kepada kita. Maka kita minta biar kita dijauhin segala macam bentuk dosa, dari segala kemaksiatan. Kadang kan yang bisa bikin kita berbuat dosa, bisa kita terjerumus tuh, kalau kagak kita punya nafsu, ya setan yang godain kita. Setan godain kita, akhirnya kita ngelakuin maksiat. Kadang kita nafsu, ya, syahwat yang didorong oleh hawa nafsu, akhirnya kita berbuat kemaksiatan. Kita minta biar kita dijauhi sama setan, biar kita kagak ngelakuin hal-hal yang buruk. Ya, kalau apa-apa kan kita isti'adah, kita tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka menyesal atas perbuatan dosa, menyesal atas kemaksiatan itu lebih baik daripada yang udah ngelakuin ibadah, ngelakuin ketaatan tapi malah sombong. Sombong. Udah ngaji, ngerasa diri paling benar, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang
Ya kagak ngaji tapi dia merasa bersalah karena udah kagak ngaji. Ini kan sekarang banyak orang yang udah ngelakuin kesalahan kagak ada rasa menyesalnya. Bahaya, sungguh sangat amat cilaka orang yang udah ngelakuin dosa tapi kagak ada penyesalan di dalam dirinya. Wah, ini udah bahaya nih hatinya nih. Dia maksiat aja, tapi dia kagak pernah sadar akan kemaksiatannya. Dia nggak pernah nyesel akan perbuatan dosanya. Ini yang udah lebih bahaya. Hatinya udah mati. Udah kayak orang, maaf, hidup di tengah-tengah tempat sampah, dia udah kagak lagi nyium bau sampah, udah keasikan. Mau ngapain aja dia udah gak ngaruhin itu bau sampah. Itu orang yang udah ngelakuin dosa berkali-kali bakal begitu tuh terus-terusan. Gak ngerasa dirinya maksiat, gak ngerasa dirinya berbuat dosa. Bagaimana kebaikan mau sampai? Bagaimana hidayah mau sampai? Ama dosa dia kagak pernah nyesel, ama maksiat dia kagak pernah taubat. Maka banyakin taubat. Apa itu taubat? Taubat itu kita kembali kepada Allah. Ya, biar kata kita ngelakuin dosa lagi sendiri atau lagi rame-rame. Ya, kadang yang dosa sendiri inilah kita kagak ngerasa, nggak merasa nyesel gitu tuh. Udah ngelakuin maksiat, udah ngelakuin dosa. Ya, jauhkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Ntar udah begitu. Ingat kata almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, jangan kita pernah bosan untuk bertobat kepada Allah. Meskipun ujung-ujungnya maksiat lagi, terus tobat lagi. Biar kata maksiat lagi, terus tobat lagi, sampai kita bosan buat maksiat. Kagak ngaruh. Tobat, maksiat, terus bertobat sampai kita bosan untuk bermaksiat. Jangan kita pernah bosan untuk tobat. Ya. Menyesal kita udah ngelakuin. Tuh menyesalnya kita di situ kan berarti kita, ya Allah, harusnya yang kayak begini kagak kita lakuin. Ini bahaya. Kadang kita kalau ngelakuin dosa kagak ada perasaan begini nih, kagak ada perasaan, ya Allah, ngapa begini ya? Tuh begitu aja tuh, itu udah menyesal tuh. Tapi kalau kagak ada perasaan begitu, udah cilaka tuh kita punya hati. Udah keras, udah mati gitu, udah bisa jauh dari kebaikan. Susah kebaikan mau masuk lagi kalau begitu. Maka caranya gimana? Istighfar. Kita tobat. Nah setelah kita udah bersih, baru tuh kebaikan masuk. Ya, tuh ingat perkataan itu. Tidak ada hamba yang Allah jauhkan dari keburukan, dari kebaikan. Tidak ada hamba yang Allah jauhkan dari kebaikan melainkan karena dosanya sendiri, melainkan karena maksiat yang dia udah lakuin. Jadi karena dosa dan maksiat yang dia lakuin itulah untuk melakukan kebaikan kagak bisa-bisa, jauh dirinya dari kebaikan karena dosa yang dia perbuat. Tuh. Ya, tanamin dalam hati untuk selalu menyesal atas perbuatan dosa. Wa tawakkulu, dan bertawakal 'ala Allahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi tawakal itu hasil dari keimanan yang ada dalam hati kita. Itu tawakal. Buahnya dari keimanan kita punya tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal berserah diri. Kata Imam Ghazali, memantapkan dalam hati kita, yaitu sandaran kita kepada Allah. Maka kata Imam Romli, hakikatnya daripada tawakal kepada Allah adalah tarkul i'timadi ala ma siwallahi ta'ala, meninggalkan sandaran kepada selain Allah. Kalau kita sandaran sama tembok bakalan roboh.
Kita sandaran sama orang, orang bakalan mati. Jangankan mati dah. Orang kadang susah, kadang senang, kadang susah. Jadi sandaran kita ke siapa? Allah. Jangan ke makhluk. Ah, ini tawakal namanya. Menyandarkan diri kita kepada Allah, bukan kepada makhluk. Pernah kan ada satu cerita, ada 10 orang juragan sawah, yang setiap masing-masing juragan ini punya anak buah. Dan dari 10 juragan sawah ini, 9 orang gagal panen. Coba, kalau yang 9 juragan ini gagal panen, anak buahnya bakalan senang apa susah? Anak buahnya senang apa susah? Kenapa susah? Kenapa susah? Karena juragannya gagal panen. Karena juragannya lagi susah. Maka anak buahnya pun ikut susah. Tapi yang satu juragan berhasil panen, bagaimana anak buahnya? Wah, senang. Kenapa senang? Karena juragannya kagak panennya, berhasil panen, senang. Dan juga orang lain pasti pada nyari dirinya. Dengan hasil yang memuaskan, orang banyak yang mesen sama dia. Itu kan gitu. Tambah gembira hidupnya. Nah, bagaimana kita punya Tuhan Allah yang Maha Kaya, hidup ngerasa susah? Kaifa ana akhafu wa ana abdul ghani. Gimana kita takut? Gimana kita masih khawatir? Padahal kita ini adalah hamba dari Tuhan Allah yang Maha Kaya. Hidup kita masih merasa sulit, padahal Allah yang ngasih kemudahan. Allah Maha Baik. Kita nggak minta ampun, Allah bakal ngampunin. Kita nggak minta kaya, Allah yang ngasih rezeki. Itu tawakal tuh. Tawakal kita kepada Allah. Ini penting ada dalam hati kita. Ini buah dari keimanan. Kalau tawakal kagak di hati kita nih, tadi kita bersandar sama manusia, manusia bakal susah, bakal senang. Kadang miskin, kadang kaya. Kalau kita bersandar sama bos kita, orang yang kaya, giliran dia lagi miskin, kita ikut miskin. Dia lagi susah, kita ikut susah. Dia mati, kita kebingungan. Kagak punya lagi sandaran. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita kagak pernah ngerasa hidup kita susah. Ya, tawakal. Kalau orang yang penuh tawakal, ya, hatinya udah dihiasi dengan keimanan, dan dari hiasan keimanan itulah kita dipenuhi dengan penuh tawakal kepada Allah. Kalau orang udah tawakal kepada Allah, dia ngerasa apa yang udah ditakdirin buat dirinya dia, sesuatu apapun yang udah menjadi takdir dirinya dia, meskipun seluruh dunia ini menghalanginya, tapi dia tawakal kepada Allah, gak bakal ada yang bisa ngalangin. Semua yang udah ditakdirin bakal sampai kepada dirinya. Begitupun apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah keburukan kepada dirinya, meskipun seluruh dunia berusaha untuk nyelamatin dirinya dia, tetap kita kagak bisa menghindar. Itu tawakal. Ya. Kalau tawakal udah hilang dari diri kita, repot. Ya. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada 3 tanda orang-orang yang tawakal kepada Allah. Apa? Yang pertama, an la yarju wa la yakhafa illallah. Orang yang tawakal itu ciri-cirinya enggak pernah berharap, enggak pernah takut kepada selain Allah. Itu tawakal.
nggak pernah berharap dan nggak pernah takut. Jadi dia nggak berharap sama orang lain, nggak berharap sama makhluk, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ciri tawakal tuh an la yadkhula qalbahu hammur rizqi. Kagak masuk ke dalam hatinya rasa gelisah, khawatir akan soal rezeki. Kenapa? Karena rezeki udah menjadi jaminan dari Allah kepada setiap hambanya. Jadi kalau orang yang sudah tawakal kepada Allah nggak pernah risau akan soal rezeki. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi ilallahi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin, nggak ada binatang fil ardi di atas bumi ini illa 'alallahi rizquha, yang rezekinya semua melainkan rezekinya udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata sekalipun di atas muka bumi ini melainkan Allah sudah menjamin rezekinya. Sampai-sampai binatang yang ada di dalam tanah berlapis-lapis semua udah dijamin rezekinya. Jadi orang yang tawakal kagak pernah ngerasa susah amal namanya rezeki. An la yatarib, yang ketiga, nggak pernah berguncang qalbuhu, hatinya, fi madhanil khauf. Meskipun diperkirakan akan datangnya bahaya kepada dirinya, dia nggak pernah berguncang, dia punya hati. Nggak pernah ngerasa takut. Kenapa? Karena apa yang sudah ditetapkan buat dirinya, dia nggak bisa menghindar. Ya, dia nggak bisa menghindar. Soal rezeki udah dicukupin sama Allah, dia nggak ngerasa susah. Ama yang namanya keburukan, kalau emang udah ditakdirin sama Allah, dia nggak bisa menghindar. Itu tawakal tuh. Apa kata Nabi SAW? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqakum, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu himason wa taruhu bitanan. Yang burung itu berpagi-pagi dia perutnya kosong, pergi pulang dalam keadaan kenyang. Itu burung. Lihat burung, dia pergi dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, pulang udah sore. Ada nggak burung pulang malam-malam? Hah? Ada nggak burung pulang malam-malam? Ada nggak unggas maghrib masih keliaran? Kagak ada. Sebelum maghrib dia udah pulang ke kandangnya, udah pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut kenyang. Tuh hatinya seekor burung, penuh dengan tawakal kepada Allah. Pagi dia berangkat dalam perut kosong, sebelum maghrib dia udah pulang, perut udah kenyang. Rezeki yang udah dijamin sama Allah. Maka ahli-ahli penghuni surga dikatakan yadkhulul jannata, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala aqwamun, yaitu suatu kaum afidatuhum, yang hati-hatinya mereka mithlu afidatit thair, seumpama atau seperti hati-hatinya burung. Penghuni surga hatinya seperti hatinya burung. Yang bagaimana? Yang penuh dengan tawakal kepada Allah. Nggak ngerasa bersandar kepada yang lain. Udah dijamin sama Allah rezeki, sebegitu dia baliklah pulang kandangnya. Maka kita jadi nih hati kita seperti hati-hatinya burung, biar kita penuh dengan tawakal kepada Allah. Kalau burung kan begitu kan, sebelum maghrib dia udah pulang. Emang rezeki dia sehari itu ya udah begitu. Besok malain lagi entar.
Dia kagak ngurus, udah diatur sama Allah, udah dijamin rezeki buat besok. Jangan kayak tikus. Pagi dia keluar nyari, udah dapat pulang ke kandangnya, dia simpen, dia keluar lagi, dia nyari lagi, dia pulang, masukin lagi, terus pagi, siang, sore, malam dia nyari rezeki. Gak kenal waktu. Itu tikus. Apalagi tikus-tikus kan kantor, tikus-tikus berdasi yang selalu umbar janji. Keprok atuh. Kan tikus-tikus begitu, nggak pernah kenal kenyang. Rakus bukan kepala. Keprok atuh. Tikus tuh nyari rezeki kagak pernah habis, terus aja bergerak mulu ke sono ke sini. Pagi dia jalan, pagi dia keluar nyari rezeki, terus balik lagi kandang nyari lagi sampai malam gerasak gerusuk kagak beres. Padahal yang udah dipatokin nama Allah hari itu ya hari itu gitu. Bukan pekerja keras, kagak tahu waktu. Yang udah dijamin sama Allah. Ini kalau orang udah penuh tawakal, sama rezeki kagak khawatir, kagak susah. Udah buat besok, udah deh besok. Makanya kalau anak minta sesuatu sama kita, anak minta, ya beliin ini, oh iya, ntar beliin, ada duitnya. Jangan bilang, oh ya beli ini, beli mahal, gak ada duitnya. Ya, yakin sama Allah. Baik-baik kalau tawakal udah hilang dari hati kita. Makanya jangan pernah ngelongok-ngelongok dompet. Kalau kita punya sesuatu, kalau orang udah tawakal di sama Allah, contohnya dia pergi naik kendaraan motor atau mobil, bensinnya jangan dilihat tuh. Kalau orang udah ngeliatin bensin, dia biar kata bensin disebaris lagi. Ya, waduh, ada bensin lagi. Tapi tawakal, oh udah sampai. Yakinnya sama siapa? Allah, bukan sama bensinnya. Yakinnya sama Allah, bukan sama bensinnya. Jalan aja sampai. Cuma kalau udah ngeliat pom bensin, minggir. Jangan lu terusin, mogok. La ilaha illallah. Saking tawakalnya. Kecuali di hutan kita, waduh kagak ada pom bensin tinggal segini, yakin sama Allah sampai. Cuman kalau udah ada yang dagang bensin, minggir. Lalu terus mogok kita. Jangan sok banget. Begitu tuh. Kayak nyendok makan. Yang kita liatin nasinya, nyendok aja udah. Kalau kita longok terus, tawakal kita hilang tuh. Jadi nggak bersandar sama Allah. Punya dompet, lagi ada perlu apa, keluarin aja udah. Jangan kita, waduh tinggal segini, tinggal segini lagi. Jadi tawakal kita hilang, kagak bersandar lagi sama Allah. Kalau kita tawakal, apa yang kita keluarin tuh, begitu tuh. Ntar Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Ya nggak? Tadi tuh soal bensin dah. Pernah nggak kita bensin udah tinggal sekarat, pom bensin kagak nemu-nemu, yakin sama Allah, jalan aja sampai. Benar nggak? Pernah nggak begitu? Man kalau udah ada pom bensin, minggir. Wah, ilah. Tuh gitu ya. Itu tawakal tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah segitu dulu deh. Sampai tawakal dulu.